berembang dan masih dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Amas. Yes, that's right. Dan kita ada di arah mid lane-nya tampaknya seperti yang kita tahu. Oh, tapi ini bisa dibilang untuk teman-teman dari Todak cukup agresif dari arah mid lane-nya. Coba untuk langsung dibersihkan dan dipukul mundur juga untuk teman-teman dari Onyx. Lebih memilih untuk bermain sabar tampaknya. Dan mungkin di sini hanya haras-haras aja. Mau ngambil ke arah Little Wonder-nya dulu. Oke, tidak ngambil buff biru dulu Ranger Mas. Yes, benar banget. Kenapa? Karena dia ngamanin Little Wonder yang pasti diamankan Todak. Dimana posisi satu lagi udah diamanin sama Jauhead kemungkinan besar. Tandanya Cloud-nya nggak punya EXP tambahan dari Little Wonder. Plus mereka juga tidak ada retribution, makanya mereka manfaatkan situasi kayak ya udah Little Wonder-nya di retri sama Link-nya karena mereka juga sadar buff mereka tidak akan diambil dengan mudah. Karena tidak ada si retribution itu. Pinter kamu ya? Iya. Oh iya, kan kamu yang jago ya, lupa. Dan di sini di mana X-Ray, oh iya berada di arah top lane dan lihat damage-nya udah setengah darah hilang dari Esmeralda Bung Cornet. Tambah lagi CW kalau kata Bung Cornet, kalau aku manggilnya cewek. Iya, CW. Iya, kalau aku manggilnya cewek, di mana dia bakal mencoba untuk mendapatkan red buff di arah top lane tanpa adanya gangguan sama sekali Bung Cornet. Retribution-nya udah on kembali untuk saat ini. Yes, benar banget. Dan kalau misalkan dilihat di arah bottom lane-nya untuk gold buff-nya ya masih mencoba untuk diamankan sama ini penempatan posisinya bagus banget ya. Dari jauh head-nya ngejaga di arah rumput, kemudian ada Aurora juga menemani ke Cloud-nya. Dan Cloud-nya benar-benar fokus untuk dapetin gold buff di arah bottom lane. Yes, bener banget. Dan untuk kali ini, oh my god, objektif gaming di arah top lane bakal coba didapatkan oleh dari tim Onyx Esports. Dan lihat Moon, bulan yang indah, bakal harus terhenti pergerakannya. Dan cewek bakal harus mundur karena lihat, udah mulai datang para kawanan dari tim Todak. Bakal coba dilempar satu orang kali ini. Tidak ada apa-apa, tapi terkena satu. Oh my god, Rasi bakal coba untuk mengarahkan seorang Aurora. Oh, Aurora gak boleh pulang. Fajar goyang, tempo top lane Rasi mendapatkan performance kali ini. Oh my god, tapi tampaknya harus dibalaskan juga dan tampaknya Link-nya juga yang harus tumbang. Ini pertukaran yang menurutku agak tidak adil, tapi mau nggak mau untuk Link-nya masuk karena Aurora-nya benar-benar sekarat banget. Dan ternyata tidak bisa untuk dilindungi oleh teman-teman dari tim Onyx. Ini bisa dibilang supportnya itu ditukarkan dengan hero core, yaitu Link dari tim Onyx Esports. Totally worth it. Ini worth it banget untuk tim Todak. Kenapa mereka udah bisa membuat Link tanpa adanya buff. Dan seperti biasa, yang udah aku bilang, Link tanpa buff itu bagaikan sayur sop tanpa garam. Yes, Link tanpa buff bagaikan sepeda motor tanpa adanya bensin. Benar, gak bisa jalan. Bisa cuma di derek pelan. Link tanpa buff itu bagaikan Cornet tanpa Bunny. Hai! Lu gue sebut mantan lu habis lu. Iya, jangan ya. Takutnya pacaran udah tapi langsung dapat kali ini bakal di Smackdown dan Adip harus down sebentar lagi harusnya. Ceweknya masih bisa Tempest of Blade, tampaknya masih bisa mundur ke arah belakang. Bener banget. Dan tampaknya lebih milih untuk mengganggu di arah buffnya, tapi lihat damage-nya dari seorang Farsha dan bahkan mencoba untuk diajar lagi. Amaze masih mencoba untuk kabur, tampaknya masih bisa bertahan, masih cukup tebal. Dan masih bisa untuk selamat. Bentar bang, itu dia bikin nama bagus-bagus for Maze. Kenapa ya, jadi Amaze? Ngerinya salah, jadi Amis. Sorry bang, saya alay anaknya. 4 dibaca A. Benar juga ya, gak apa-apa, gak masalah. Tapi untuk kali ini, dimana Anip bakal coba untuk membantu pergerakan dari Ciku. Ciku berada di arah bottom lane mencoba untuk memberikan damage terhadap anti-mage. Tapi anti-mage atau anti-mage punya durability yang cukup kuat dan Ciku ini sepertinya agak sedikit well farm untuk kali ini. Walaupun ya kita lihat awalnya malah dari tim Todak yang merasa sedikit kesulitan melawan tim Onyx Esports. Yes, benar banget. Bahkan dari ini bisa dibilang untuk tim Todak dengan marksman-nya yang mereka punya sudah level 9 jauh lebih baik kayaknya untuk farmingannya di early game. Bahkan walaupun cewek dapetin 2 kill. Dan bisa dibilang ini di patch yang baru ya. Dulu atau kemarin di patch sebelumnya itu 40%. Ya kan? Sekarang dikurangin 10%, jadi 30% gol tambah. Tapi menurutku masih worth it lah. Masih cukup, bisa dibilang kalau kill-nya banyak banget, ya walaupun stuck-nya di 15 fullnya. Tapi tetap menguntungkan gitu loh. Untuk para bounty hunters. Sedangkan di arah bottom lane kita lihat para pemain dari tim Onyx bakal coba untuk mendapatkan turtle-nya. Dan tidak akan bisa diganggu karena pergerakan cukup jauh dari tim Todak. Dan mungkin tim Todak kali ini sedikit terkejut dan terheran-heran. Tiba-tiba anti-mage berada di arah mid lane dan turtle-nya hilang. Untuk kali ini, aku pribadi melihat tim Todak walaupun berada diunggulkan dari segi mulai level dari Ciku, cuma dari map control itu yang megang Onyx Esports. Yes, benar banget. Dan bahkan
Masih mencoba untuk dapetin turret pertamanya dari Link-nya atau dari cewek. Dan didapatkan turret pertama dari semua turret yang ada di Lane of Dawn. Dan masih mencoba untuk di arah tengah. Oh, hanya ada perfect match. Ini yang aku tunggu adalah kombonya Rasi sih sebenarnya. Yes, Perfect match, Fatal Link, kena 5 ya kan. Langsung watch out. Tapi kali ini lihat Rian terkena damage cukup besar, anti-match benar-benar memberikan. Tebel banget, boy. Dan ternyata cewek masih bisa survive. Tempest of Blade masih bisa kabur tampaknya dan masih mencoba untuk difatali. 2 orang Anime juga harus tumbang. Dan di arah belakangnya X-Ray mengincar ke arah seorang Farsia. Masih mencoba untuk dikejar. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker. Tampaknya mungkin ini adalah 3 orang dan 3 player dari Todak harus tumbang oleh tim Yonog Esports. 3 player tumbang walaupun cewek benar-benar dia memaksakan diri, tidak adanya blue buff kali. Dan lihat cewek langsung kabur. Tapi malah berhasil ditembakkan langsung ke jantung seorang Rasi. Anti-match masih mau lebih, enggak boleh pulang. Oh my god, anti-match. Tapi anti-match lihat masih ada ulti. Dan tampaknya damage dari Cloud-nya yang harus diwaspadai. Dan ini memberikan, wah ini impactnya besar banget kalau tadi ada Cloud ya. Tadi mereka tidak ada Cloud dan mereka bisa kehilangan 3 player. Ini cukup berbahaya untuk Onyx kalau misalkan Cloud-nya ikutan team fight. Yes, benar banget, itu beda banget. Tapi lihat ini bakal buat tumbangin anti-match gak punya lihat untuk kali dan banget loh. Ternyata anti-match squishy seperti itu. Tapi lihat Fatali dan tampaknya terkena 2 dan Cloud-nya juga harus tumbang. Walaupun ada cold distraction dari seorang Anip ya, tapi lagi-lagi di arah belakangnya Parsia juga harus tumbang. Dan tampaknya ini akan dibalaskan lagi. Lihat Auroranya mau kemana, gak bisa digoyah-goyah dan harus tumbang. 1 hit terakhir dari CW. Dan lihat CW berhasil mendapatkan poin tambahan. Gak boleh pulang, maunya digoyang, rocknya udah diangkat. Tapi kita lihat di sini langsung ke arah Turtle dari tim Onyx Esports. Objective Gaming kembali. Cewek sudah level 11, bakal mencoba menyusul Ciku dan 5 poin kill didapatkan ditambah Turtle. That's right. Oh my god. Benar sekali, ini dia Turtle yang kedua diamankan oleh tim Onyx Plus. Mereka mungkin akan mendapatkan bab birunya dan tampaknya Jawetnya juga harus tumbang oleh seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Ya Allah, kangen banget gua ngomong Sasa yang bukan bumbu makanan. Iya, akhirnya Sasa bisa kembali lagi menjadi salah satu rosterman dari tim Onyx Esports. Tapi ternyata lihat Parsia dari seorang Rian benar-benar memberikan damage dan membuat teritorial Onyx Esports semakin lebih luas seperti yang udah saya bilang. Benar. Parsa. Map controlnya dan juga map warriors dari tim Onyx ya. Yes. Benar-benar menguasai banget. Walaupun bisa dibilang satu player tadi ya, si Cloud-nya itu good banget, farmingnya well banget gitu loh. Level 13 sekarang bahkan. Makanya tadi sempat kaget, kenapa? Karena tiba-tiba Cloud itu bisa 2 level lebih unggul daripada cewek, walaupun cewek udah dapet poin kill. Bener. Ditambah lagi secara tidak langsung yang menggendong network dari Todak setidaknya tidak terlalu jauh dari tim Onyx itu Cloud-nya. Well farm banget deh tadi, cuma sayangnya di arah bottom lane dia harus terkena choke slam. Langsung di watch out. Benar. Fatalingnya connect 2 orang tadi. Yes, langsung tumbang. Dan di situ aku nggak tahu ya, aku tadi agak sedikit miss. Apakah dia nggak pencet purify-nya? Kayaknya nggak ditahan deh. Bukan ditahan. Ditahan ya? Menurut aku ditahan, tapi ternyata ketika dia pengen mencet, ternyata udah ada Tempest of Blade duluan. Damage-nya udah... Dia nggak nyangka sih tiba-tiba sesakit itu semua source damage dari tim Onyx. Mau nanya bang? Boleh bang. Kalau di geng emang ada yang nyangka bang? Kan namanya di geng bang. Ya tapi kan ada yang mikir kayak cuma 1 orang doang dan mikirnya gue masih selamat. Iya, jadi nggak bakal dikeluarkan Purify-nya. Jadi agak-agak sayang aja gitu loh. Oke. Apalagi sekarang Purify kan 90 detik. Benar, itu dia yang membuat sedikit ragu untuk digunakan. Tapi ternyata lihat CW bakal coba untuk melakukan Deviant Sword. Kayaknya harus pulang karena nggak ada blue buff. Gak ada energi tampaknya. Dan tampaknya dari sini Sasanya. Oh my god, ini mungkin akan menjadi disaster. Tapi masih bisa selamat. Sasanya masih bisa mundur juga. Dan tampaknya masih bisa balik juga dari seorang Cloud-nya. Tidak ada yang tumbang. Hampir saja tadi dari pemain Onyx, bahkan dari Sasanya juga masih bisa dapetin absorb tambahan dan bisa untuk joget-joget Ria dan balik ke arah belakang. Benar banget, kita lihat tadi memang almost is never enough. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup kali ini Ciku, tapi masih bisa survive. Setidaknya hampir tidak pernah cukup. Setidaknya Ciku ini membuat permainan dari tim Onyx Esports sedikit bikin ketekan ya. Iya, ketekan nafasnya. Kenapa? Bikin lutut lemes. Ya, Egypt turun lah ya bisa dibilang ya. Tapi di sini kita bakal lihat itemnya udah ada Demon Hunter Sword, udah ada Golden Staff, sedangkan dari tim Onyx Esports udah ada Berserker Fury tadi ya kita lihat ya. Aduh, oke Lord, yang terhormat tampaknya sudah mulai dicolek-colek dan didapatkan oleh Parsianya dan tampaknya di sini juga Fatal dikeluarkan
dan langsung menumbangkan seorang Jawhead 4 melawan 5 kondisinya sekarang, dan Anti-Mage juga masih menjadi frontline untuk tim Onyx Esports. Bener banget, Anti-Mage bakal berada di garis depan untuk kali ini, dan para pemain dari tim Onyx mereka udah setup di arah bottom lane, tapi Ciku ini harus berhati-hati. Lihat Ciku! Oh, Ciku! Oh my god, Blazing Duet benar-benar bisa menyelamatkan setidaknya Ciku. Masih punya after damage tapi gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana, Cikunya disikut sama tim Onyx, dan tampaknya ini mungkin akan menjadi berbahaya untuk tim Todak. Dan Rasi perfect match, apakah benar-benar perfect? Yes, perfect! Dan langsung flicker ke arah belakang, dan mencoba untuk diajar lagi, masih ada flicker ke arah belakang dari Chow-nya, dan masih bisa selamat tampaknya. Dan Formes masih stay cool di sana dengan adanya piring-piring tetangga, mencoba disambit ke arah tim Onyx Esports, tapi ternyata piring tetangganya nggak pecah. Piring tetangga? Iya kan, dia nyambit-nyambit piring tuh. Siapa? Baksi ya? Baksi. Oh, Iya kan? bener juga, Iya, gede tapi banget tuh piring. Anti-Match kali ini Kirain wajan. nampan. Oke, lihat Mungkoret kali ini Lord berlenggang bebas di arah top lane, Yes. sedangkan para pemain tim Onyx mereka bakal fokus di area ini bitter mid lane. Dan Terkena oh my god, stun, ada Federal Airstrike. ejector. Tapi kali ini Wave Dragon ke arah seorang Anti-Match seperti udah Cukup ada. tebal. Anti-Match Masih bisa hidup, Anti-Mage benar-benar kuat. Regen darahnya 149 terus menerus. Dan langsung setengah HP lagi menuju ke arah bottom lane. Dari teman-teman Onyx Esports mencoba untuk mendapatkan turret di arah bawah. Mencoba untuk menjaga jaraknya Sasa yang bukan bumu karena perfect match. Lagi-lagi terkena satu orang dan langsung dihilangkan baksianya. Yes, Oh Sarbo my dan God. mencoba untuk bertahan satu hit lagi, Rasinya masih bisa untuk survive. Dan bahkan dua player dari tim Todak yang harus hilang. Tapi setidaknya Blazing Duet dari Ciku membuat Todak mempunyai nafas sedikit. Kenapa? Karena Linya harus sumbang, dan lihat Anti-Mage bakal berada di garis depan. Dia nggak peduli, ditendang, digebok, diselekat. Dia masih bisa terbang tuh, lihat. Masih mainan tari piring. Siapa Kita yang lihat Anti-Mage, kita Ciku. lihat bakal memberikan damage cukup besar. Gimana, Langsung Cik? karena Ciku masih mau lebih. Anti-Mage versus Ciku, tapi Wow, Anti-Mage masih berbahaya, terbatas. Ciku. Blazing Duet. Blazing Duet dan masih bisa untuk kabur dengan Battle Mirror Image, tapi malah Sasa yang bukan bumbu makanan yang harus tumbang. Ada sedikit miskom antara kedua player Anti-Mage dan juga Sasa. Mereka akhirnya menghilangkan Sasanya, tadi agak sedikit memaksakan ke depan. Esmeralda. Bisa dibilang miskom enggak, karena mau nggak mau Anti-Mage harus mundur. Dia Enggak, udah tadi bener-bener kayak Anti-Mage tuh oke, nggak mau maju tapi dimajuin lagi. Terus Sasanya dimaju duluan. enggak, pas dia maju, Sasanya maju, Anti-Mage tuh udah gak punya darah net dan regen, makanya dia bakal coba bantu Sasa. Dan apa? Regen. Pas mau bantu Sasa, tapi ternyata Sasa udah tumbang duluan, that's why Anti-Mage berada di boost. Dia diam dan lihat Link-nya udah punya Blood Heptasis, Berserker Fury, Endless Battle, dia kayaknya bakal menuju ke arah apa kali itu sama Immortality. Queen Swing atau Immortality, benar? Yes, antara dua itu. Darah dua itu. Immortality kan, bener kan? Oke, Mortality. Ya karena dia butuh, setidaknya dia tahu dirinya itu bakal survive ketika one by one situation terhadap seorang Ciku. Dan X-Ray masih mencoba X-Ray, apakah terlihat di sini ronsenannya? Ternyata tidak. Dan seperti momen di MPL kemarin ya, ya. ketika Immortality pecah, dapat energi dan bisa skill 1 cabut ke arah wall dan pakai Cold Destruction, terkena 2. Tapi Anti-Mage-nya ini pengganggu banget sih dari tim Onyx. Anti-Mage-nya ganggu lini belakangnya, ganggu Auroranya, kemudian ganggu cowoknya juga di arah belakang, bahkan juga Cloud-nya tuh sekarat banget. Cewek benar-benar ngincar, masih ada Tempest of Blade, harusnya tampaknya tidak dikeluarkan dan mencoba untuk bertahan di sini. Tempest of Blade terkena satu orang, masih mencoba untuk menjaga jaraknya dan langsung ditumbangkan oleh seorang Anti-Mage. Amaze atau Formace dikeluarkan di sana, Ejector juga dilempar. Anti-Mage-nya masih cukup. Dan lihat, ya, perfect match, perfect banget watch out-nya dari seorang Rasi. Oh my god, lihat 1, 2, bahkan 3 hero harus sebab dari tim Todak, dan ini terbuka bebas untuk tim Onyx. Apakah bisa di-end dari Rasinya juga? Drian mulai masuk juga, minion sudah mulai masuk, dan nilai dia first match dan first game-nya Onyx Esports. Oh my god, look at that Rasi dengan Fatalix-nya. Oh my god, 619. Yes, walaupun hanya terkena 1 atau 2, tapi